Salam Bro and Sis Innovative Assurance, kita bertemu lagi di sesi 10 menit belajar audit bersama saya Fandi Harista. Bro and Sis, bagaimana kira-kira kabar Anda masing-masing nih? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kita mesti tetap terus menjaga protokol kesehatan meskipun kita sedang beraktivitas di luar rumah ya. Oke, Bro and Sis, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai keuangan berkelanjutan dan kemudian kita akan hubungkan dengan istilah yang kita kenal dengan ESG ya, atau Environment, Social, and Governance. Nah, ini bagaimana nih kedua hal ini bisa saling terkait dan kita sebagai praktisi di dunia audit internal dan juga manajemen risiko, apa nih peran-peran kita gitu ya yang perlu kita ketahui, kira-kira seperti itu. Oke, kita simak sesi berikut ini, tapi sebelumnya saya mohon bisa tetap dukung channel kita ini untuk sarana kita saling belajar dan sharing ilmu dengan tetap subscribe dan juga klik tombol lonceng sehingga Anda bisa mendapatkan reminder mengenai topik-topik selanjutnya ya. Oke, mari kita simak. Ya, Bro and Sis, kita tentunya sudah pernah membaca atau mendengar ya, melihat kabar berita mengenai banyaknya bencana alam ya yang terkait dengan perubahan iklim ya, atau climate change ya. Mulai dari adanya pencairan di es yang ada di kutub utara atau di kutub selatan ya, kemudian banjir ya, kemudian juga tingkatnya air laut ya, level dari air laut sehingga mengancam lokasi-lokasi yang berada di daerah pantai, dan ini tentunya tidak bisa kita lepaskan dari adanya kegiatan industrialisasi ya, di mana industrialisasi ini sudah terjadi dari sejak ditemukannya mesin uap, dan kemudian juga saat ini makin berkembang dengan adanya industri 4.0 sehingga jumlah hidrokarbon yang dilepaskan ke atmosfer kita ini makin banyak, dan itu menyebabkan meningkatnya suhu ya, sehingga memunculkan beberapa efek negatif yang tentunya mengancam dari sisi lingkungan. Nah, kita akan lihat dulu dalam hal ini sejarah-sejarahnya seperti apa ya, istilah-istilah ini asal-muasalnya dari mana. Tapi saya akan mulai dari satu kegiatan launching ya, atau peluncuran taksonomi hijau ya teman-teman. Jadi peluncuran taksonomi hijau ini sudah dicanangkan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo setelah mendapatkan laporan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, dan dalam hal ini baru saja ya sekitar minggu lalu diluncurkan, dan kebetulan admin dalam hal ini hadir ya secara virtual. Dan di dalam taksonomi hijau ini kita nanti akan melihat adanya beberapa penggolongan aktivitas-aktivitas usaha yang termasuk dalam kategori hijau atau tidak gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin lihat dulu mengenai bagaimana sih latar belakang munculnya si taksonomi hijau ini ya. So teman-teman semua, Bro and Sis, kita back to tahun 2016 ya. Jadi tahun 2016 ini pada bulan Januari itu Majelis Umum PBB meluncurkan yang disebut dengan Sustainable Development Goals ya, atau SDG. Nah, SDG ini pada prinsipnya adalah satu cetak biru ya, cetak biru untuk mencapai kondisi atau keadaan hidup yang lebih baik lagi ya, tentunya di masa depan, dan dicanangkan pada tahun 2030 nanti ada sekitar 17 tujuan ya. Ini ada sekitar 17 tujuan seperti yang tertera di layar kita yang akan dicapai, dan 169 target detailnya gitu ya pada tahun 2030. Nah, Sustainable Development Goals ini diantaranya
mencapai tujuan yang terkait dengan kelompok pengentasan kemiskinan. Kemudian kesenjangan sosial, ya, meminimalkan atau menghilangkan kesenjangan sosial dan juga mencegah terjadinya dampak negatif dari perubahan iklim. Nah, terkait dengan dampak lingkungan, ya, terutama perubahan iklim itu, dilanjutkanlah satu konferensi di Paris sehingga menghasilkan satu agreement disebut dengan Paris Climate Agreement pada bulan April tahun 2016, di mana sekitar 197 negara ikut menandatanganinya, salah satunya adalah negara kita. Dan ini ada satu urgensi, ya teman-teman. Jadi kalau kita ketahui bahwa terkait dengan perubahan iklim ini terjadi peningkatan dari suhu dari bumi, ya, yang menyebabkan mencairnya glaciers, ya, di kutub utara dan di kutub selatan, sehingga menyebabkan meningkatnya permukaan dari air laut, ya, dan tentunya terjadi peningkatan dari suhu yang rata-rata sekitar 1,5 sampai 2 derajat Celcius per 5 tahun, ya. Yang ini juga dalam hal ini menyebabkan hilangnya beberapa es di Antartika dan juga di Greenland, ya. So, kesepakatan di Paris ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk komitmen, ya, yang harus dilakukan oleh seluruh negara yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Nah, ini yang disebut dengan Nationally Determined Contribution atau NDC. Nah, Indonesia juga telah memberikan update, ya, terhadap NDC-nya pada tahun lalu, dan di dalamnya tentunya terdapat berbagai inisiatif-inisiatif yang nggak cuma terkait dengan lingkungan hidup, tapi juga salah satu bagian yang penting yang harus dilakukan Indonesia adalah terkait dengan keuangan. Ya, nah, ini yang mungkin terkait dengan sektor saya nih, di mana tempat saya bekerja, yaitu di industri jasa keuangan. Nah, OJK sendiri terkait dengan pencapaian dari NDC yang berhubungan dengan keuangan, yang kita lihat tadi tujuan akhirnya adalah untuk mencapai Sustainable Development Goals dari PBB tersebut, ya. Setelah mengeluarkan atau mengupdate yang disebut dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan, dan saat ini sudah tahap 2, ya, Bro Ensis. Jadi tahapannya ini sudah dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Ini udah tahap 2 dan kita sekarang berada di tahap 2. Dan di dalam roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 ini tentunya ada beberapa inisiatif yang akan dilakukan, dan itu sifatnya berkelanjutan, ya. Dan dalam hal ini OJK tentunya mengharapkan bahwa banyak peraturan-peraturan yang akan dibuat yang dalam hal ini penting, sehingga sektor jasa keuangan yang tentunya mendukung pertumbuhan dari dunia usaha melalui perkreditan, melalui investasi pasar modal dan penjaminan, itu bisa menentukan atau memprioritaskan pemberian perkreditan tadi, contohnya pembiayaan dan sebagainya, kepada sektor-sektor yang termasuk dalam aktivitas-aktivitas yang ramah lingkungan, dan tidak memberikan kepada sektor-sektor atau aktivitas ekonomi yang merusak atau membuat makin mempercepat terjadinya perubahan iklim yang berdampak negatif. So, itu benang merahnya, ya, kira-kira yang terkait dengan apa yang kita kemudian pahami dengan keuangan berkelanjutan. Oke. Di dalam roadmap ini terkait dengan prinsip keuangan berkelanjutan, itu ada prinsip yang berhubungan dengan investasi yang bertanggung jawab. Jadi investasi yang bertanggung jawab ini adalah tentunya investasi yang memang memperhatikan dampak dari lingkungan dan sosial, serta investasi yang memang didukung dengan tata kelola yang baik, ya. Kemudian tentunya ada pengelolaan risiko lingkungan dan risiko sosial. Risiko lingkungan dan risiko sosial ini yang pada saat ini itu masih dalam bentuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci, bagaimana kira-kira dunia kita di audit internal dan manajemen risiko itu bisa melakukan assessment dan juga proses assurance terhadap risiko-risiko yang digolongkan terhadap risiko sosial dan lingkungan. Kemudian bagaimana memberikan komunikasi dan
informasi yang akurat ya dan transparan. Dan dalam hal ini tentunya ada juga aturan yang terkait dengan pelaporan-pelaporan yang wajib diberikan terkait dengan sustainable report dan juga aturan-aturan yang terkait dengan laporan yang terkait dengan keuangan yang berkelanjutan ya. Dan kemudian juga ada prinsip mengenai pengembangan sektor unggulan ya, strategi dan praktek bisnis berkelanjutan, kemudian aspek tata kelola yang nanti kita akan lebih dalam kita gali di slide berikutnya. Kemudian juga inklusif, artinya ini melibatkan seluruh sektor. Kemudian juga tentunya penting untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi. So, prinsip-prinsip ini sebenarnya adalah turunan dari 17 prinsip atau tujuan yang ada di dalam SDG. Ya. Nah, kalau kita lihat 17 tujuan ini sebenarnya sudah dikelompokkan nih ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok environmental, kelompok sosial, dan kelompok governance. Ini adalah pengelompokan tujuan yang sifatnya level nasional dan internasional. Ya. Tentunya nanti kita akan lihat kira-kira kalau kita kelompokkan ke dalam level korporasi, maka bagaimana hubungannya terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam korporasi tersebut, gitu ya. So, kita akan lihat nanti, tapi kita akan bahas dulu mengenai apa sih itu ESG ya. ESG ini ya tadi singkatan dari Environmental, Social, and Governance gitu ya. Sering juga dikenal dengan ESCG atau tambahannya adalah Corporate Governance dan juga Responsible Business Conduct atau RBC. So, pada prinsipnya adalah lingkungan usaha dalam hal ini tidak hanya melulu memperhatikan bagaimana menghasilkan keuntungan secara finansial, tapi juga bagaimana bisa memberikan keuntungan secara sosial dan juga secara lingkungan atau environmental. Ya, itu yang kemudian dikenal dengan istilah triple bottom line ya. Triple bottom line ini artinya adalah people, profit, and planet ya. Jadi ya terserah mau Anda tukar yang mana juga 3P ceritanya begitu ya. So, dan ini juga adalah satu prinsip usaha atau prinsip menjalankan bisnis yang saat ini terus dikembangkan dan diatur secara ketat gitu ya. Di beberapa negara maju, pelaporan-pelaporan yang diberikan itu bukan hanya pelaporan yang terkait dengan laporan keuangan, tapi juga laporan yang terkait dengan sustainability ya atau terkait dengan ESG ini. So, pada prinsipnya setelah perusahaan-perusahaan atau dunia usaha ini memberikan laporan tersebut, maka informasi mengenai ESG-nya, peran ESG dari korporasi tersebut akan dilihat oleh investor. Nah, investor ini selanjutnya akan memberikan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan ESG dari masing-masing perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya, ya. Jadi dia melakukan usaha tanpa merusak lingkungan. Kemudian juga bagaimana dia bisa memberikan dampak sosial, ya, baik kepada penduduk yang ada di sekitar perusahaannya, lokasi perusahaan, atau terhadap dampak-dampak sosioekonomis lain ya yang timbul. Dan kemudian juga bagaimana perusahaan tersebut sudah dijalankan dengan tata kelola yang baik. Nah, ini yang kemudian menjadi pandangan bagi para investor, pertimbangan daripada investor untuk mengambil apakah mereka akan melakukan investasi ke perusahaan tersebut atau tidak. So, ini yang kemudian mendasari selanjutnya otoritas jasa keuangan mengeluarkan yang disebut dengan taksonomi hijau Indonesia ya. Taksonomi hijau Indonesia ini pada prinsipnya adalah satu buku panduan yang bisa memberikan pengelompokan atau klasifikasi terhadap sektor dan subsektor ya. Jadi OJK tentunya bekerja sama dengan beberapa kementerian teknis dan telah memetakan 2.733 sektor dan subsektor yang ada di dalam KBLI, dan kemudian mengelompokkannya mana yang termasuk kelompok merah, kuning, dan hijau gitu ya. Ini tergantung dari tingkat dampak negatifnya terhadap lingkungan gitu ya. So, 904 dari 2.733 ini sudah dipetakan ya dengan threshold yang sudah ditentukan. Artinya
subsektor ini sudah memiliki satu rincian mengenai kriteria-kriteria yang bisa dikelompokkan kategori hijau, kuning, atau merah gitu ya, sehingga dengan adanya kriteria ini maka bisa menjadi panduan bagi industri jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan atau perkreditan gitu ya. Jika misalnya ada satu subsektor berdasarkan kriterianya dia termasuk kriteria kuning, maka dampaknya terhadap nanti terhadap sustainability report dari perusahaan tersebut di industri jasa keuangan tentunya akan memberikan dampak yang lebih jelek dibandingkan jika memberikan perkreditan kepada subsektor yang masuk dalam kriteria hijau. Nah, ada 15 subsektor di sini yang otomatis langsung masuk ke dalam kategori hijau tanpa harus melihat threshold atau kriteria yang sudah dipetakan tadi. Gitu ya. So, ini yang sudah di launching pada tanggal 21 Januari ya yang lalu ya. Dan saat ini masih edisi 1.0. So, teman-teman semua tentunya selain dari taksonomi hijau tadi, kita sudah tahu ada beberapa pengaturan-pengaturan yang ada di industri jasa keuangan ya, yang terkait dengan ESG dan juga GRC yang sekarang dikombinasikan menjadi satu istilah disebut dengan ESGRC gitu ya. Nah, kita mulai dari yang environment ya. Dari sisi environmental ini tentunya tadi kita sudah singgung mengenai green taxonomy yang berasal dari roadmap keuangan berkelanjutan 2021-2025 yang juga terkait dengan nationally determined contribution-nya Indonesia, NDC-nya Indonesia yang untuk memenuhi 17 tujuan dari SDG ya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia juga sudah memiliki 3 indeks ya teman-teman yang terkait dengan ESG, yaitu indeks Sri Kehati, kemudian indeks ESG Leaders dan juga Green Index. Jadi dari sini bisa kelihatan kira-kira emiten-emiten mana yang berdasarkan pengelompokan dan analisa dari Bursa Efek Indonesia telah memenuhi tanggung jawab ESG-nya lebih baik dibandingkan emiten-emiten lain, sehingga mereka berhak untuk masuk ke dalam indeks tersebut gitu ya. Nah, yang tentunya menjadi PR adalah bagaimana melakukan risk assessment dan juga risk management terhadap climate change. Nah, ini adalah satu topik baru ya teman-teman, yang saat ini sedang dikembangkan. Sudah banyak beberapa white paper yang tersedia dan tentunya ini akan menarik untuk kita simak di sesi berikutnya. Oke, terkait dengan sosial dalam hal ini tentunya kita sudah kenal istilah yang disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini juga disinggung di dalam POJK Keuangan Berkelanjutan ya, dan juga POJK Literasi Keuangan, di mana perusahaan baik yang listed di pasar modal ataupun tidak dalam mengeluarkan laporan tahunan biasanya sudah memasukkan bagian yang terkait dengan corporate social responsibility-nya. Namun ada beberapa hal yang juga masih dikembangkan yang terkait dengan klasifikasi dampak sosial ini yang disebut dengan nanti social taxonomy. Jadi seperti halnya green taxonomy atau taksonomi hijau, klasifikasi terhadap sektor usaha yang memberikan dampak terhadap sosial lebih besar, sedang, atau kecil itu juga nanti akan dikelompokkan. Nah, dampak terhadap sosial ini ya tentunya terkait dengan dampak yang berhubungan dengan kultur ya, terkait dengan dampak yang terkait dengan human rights ya, kesetaraan gender dan sebagainya. Kemudian terkait dengan governance ya tentunya di dalam keuangan berkelanjutan ini, POJK Keuangan Berkelanjutan seperti yang kita ketahui itu diwajibkan adanya yang disebut dengan rencana aksi keuangan berkelanjutan RAKB dan juga membuat laporan sustainability atau membuat laporan keuangan berkelanjutan ya. OJK juga sudah mengeluarkan POJK terkait dengan green bond ya, kemudian juga principles of responsibility investment tentunya untuk panduan di investasi dan pasar modal, dan panduan untuk mencapai keunggulan GRC atau panduan GRC yang saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi ekstensifikasi sehingga bisa lebih memenuhi apa yang kita kenal sekarang dengan ESGRC. Menarik untuk disimak ini produk-produk pengaturan ini ya,
ke depan tentunya terkait dengan pekerjaan kita sebagai praktisi di auditor internal dan juga manajemen risiko. Tadi kita sudah singgung di national and international level. Sekarang kita lihat di corporate level. Nah, ini dari sumber dari PwC ya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya di dalam satu perusahaan itu kita bisa buat beberapa pilar terkait dengan pencapaian dari sisi tujuan SDG yang terkait dengan environmental. Misalnya terkait dengan climate change, kita bisa lihat apakah ada aktivitas produksi kita yang menghasilkan emisi karbon, ya. Kemudian menghasilkan produk of carbon footprint yang bisa meninggalkan istilahnya limbah karbon, gitu ya, yang berdampak terhadap lingkungan. Kemudian apakah aktivitas produksi kita itu menggunakan sumber daya alam tertentu yang sifatnya bisa terkinikan atau tidak, gitu ya. Nah, tentunya di sini kita bisa bagi ya, terkait dengan sumber daya air, gitu ya, biodiversity, land use dan sebagainya. Kemudian bagaimana aktivitas di perusahaan tersebut melakukan pengolahan terhadap limbah ya dan juga polusi yang bisa dimunculkan dari aktivitas produksinya. Nah, ini tentunya kita kenal ada beberapa standar-standar internasional ya terkait dengan ini yang juga penting untuk kita pahami ya. Kemudian terkait dengan pilar sosial ya, ini berhubungan dengan human capital ya, terutama terkait dengan bagaimana pengaturan tenaga kerja, health and safety dan sebagainya. Kemudian kita bisa lihat hubungan dengan pemegang saham, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita melakukan komunikasi terhadap lingkungan sosial yang ada, ya, transparansi dan sebagainya, dan kemudian terkait dengan tata kelola. Nah, di sini tentunya kita tak kenal dengan istilah corporate governance, ya, misalnya adanya keragaman dari para pemegang saham, ya, yang juga memiliki kepentingan di perusahaan tersebut, dan kemudian bagaimana etika-etika dilakukan, pengaturan dan sebagainya, sehingga bisa mendapatkan satu penerapan tata kelola yang lebih baik, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya terkait dengan penerapan ESG ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil sebagai benchmark ya untuk implementasinya. Misalnya terkait dengan environmental, maka di sini kita bisa lihat apakah sudah terdapat satu aktivitas penggunaan energi yang ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Kemudian pengolahan limbah agar tidak menjadi polutan. Kemudian juga partisipasi perusahaan atau organisasi dalam konservasi sumber daya alam misalnya yang tidak tergantikan. Kemudian bagaimana kita menggunakan vendor atau penyedia jasa yang masuk dalam kategori ramah lingkungan. Tentunya nanti kita bisa lihat di taksonomi hijau tadi, gitu ya. Dan bagaimana kita bisa memilih debitur atau pihak yang diberikan pembiayaan yang usahanya masuk dalam penerapan kategori hijau, ya. Dan kemudian di perusahaan kita misalnya kita bisa melakukan penerapan green office atau green building, contohnya seperti itu. Terkait dengan hal ini tentunya ESG itu mesti kita terapkan dalam berbagai macam level dari manajemen ya, mulai dari strategi sampai operasional. Terkait dengan sosial, di sini misalnya bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung civil society atau masyarakat yang berada di sekitar dari lokasi perusahaannya, ya, yang tentunya menjadi prasarana publik, gitu ya. Kemudian bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut terlibat dalam peningkatan atau pemberdayaan komunitas, ya, masyarakat yang ada di sekitarnya, gitu ya. Misalnya dengan membuat kelompok-kelompok untuk pemberdayaan ekonomi, gitu ya, dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana penerapan kesetaraan gender yang ada di organisasi tersebut. Itu adalah berbagai macam contoh ya, pro-NCs. Kemudian juga kalau kita bicara mengenai tata kelola tadi ya, contohnya kita bisa lihat dari sisi
beberapa pilar, misalnya keterwakilan dari sisi pemegang saham, ya, kemudian keterwakilan dari sisi pemangku kepentingan yang ada, dan kemudian juga bagaimana transparansi bisa terjadi gitu ya, bagaimana penetapan tanggung jawab yang jelas ya, kemudian bagaimana informasi bisa disampaikan dengan tepat, akurat dan sebagainya, dan memastikan tidak adanya konflik of interest di dalam organisasi. Itu adalah berbagai macam contoh bagaimana penerapan dari aspek governance ya di dalam perusahaan tersebut ya. Akhirnya terkait dengan peran auditor internal, saya singgung sedikit. Di sini ada satu white paper yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors yang judulnya Internal Audit Role in ESG Reporting. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang di dalam salah satu POJK keuangan berkelanjutan diwajibkan adanya yang disebut dengan Sustainability Report. Dan di Sustainability Report ini tentunya internal audit itu bisa berperan dalam hal melihat ukuran-ukuran atau matriks yang digunakan dalam rangka pelaporan tersebut disesuaikan dengan aturan yang terkait tentunya. Kemudian bagaimana konsistensi dalam pelaporan ya. Ini tentunya juga masih didukung dengan adanya data-data yang akurat. Kemudian tentunya melakukan risk assessment ya, melihat dari sisi risiko-risiko yang dilaporkan di dalam ESG ini, apakah risiko-risiko yang lain terhadap risiko-risiko yang menjadi prioritas ya di dalam organisasinya. Dan yang terakhir, auditor internal bisa mengikutsertakan atau memasukkan proses atau aktivitas audit yang terkait dengan ESG di dalam audit plan ya. Ya, demikian Bro and Sis Innovative Assurance sesi kita mengenai Sustainable Finance dan Environmental, Social, and Governance ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan terkait dengan apa yang dimaksud dengan keuangan berkelanjutan, dan kemudian apa peran kita sebagai praktisi auditor internal dan manajemen risiko terhadap pencapaian dan tujuan baik melalui roadmap keuangan berkelanjutan maupun secara lebih luas lagi di Sustainable Development Finance. Tetap dukung terus channel kita ini, channel Innovative Assurance, dengan cara Anda bisa subscribe dan klik tombol lonceng di YouTube channel, atau Anda bisa follow kita punya Instagram ya, di @innovaassurance 2020. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.